Nah, bila mana kita dapat nikmat dunia, gembira, lalu beradab dengan demikian, maka itu namanya kita beradab di dalam beradab di dalam kelapangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Taka kaila yubqiyaka ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka minhuma kaila takuna li syai'in dunah. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati engkau, menggembirakan hati engkau, agar tidak ia tinggalkan engkau beserta kesempitan. Dan Allah sempitkan engkau, Allah resahkan engkau, agar tidak ia tinggalkan engkau serta kelapangan. Dan Allah keluarkan engkau dari keduanya, kegembiraan, kesedihan, agar tidak adalah engkau bagi sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah terjemah hikmah yang ke-78. Jadi fal ahwal salasatun al-bastu wal qabdu lis-salikin wa ahli al-bidayah minal arifin wal i'tidal li ahli nihayah minal arifin. Bermula keadaan yang disebutkan pengarang tadi ada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan lapangnya hati. Keadaan di mana hati ini lapang, hati kita ini gembira, hati kita ini berbunga-bunga. Yang kedua, keadaan di mana hati kita ini rasa sempit, di mana hati kita ini rasa sedih, di mana hati kita rasa sumpah. Nah, 2 keadaan ini untuk orang-orang salikin dan orang-orang yang pemula daripada kaum arifin. Sedangkan keadaan yang ketiga disebut keadaan i'tidal, keadaan yang normal, tidak ada sedih, tidak ada gembira, tidak ada berbunga, tidak ada sumpah. Itu untuk orang-orang yang di puncak makam kaum arifin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-bastu fal-bastu imma bisababin wa imma bi ghairi sabab. Lapangnya hati, berbunga-bunganya hati ada kalanya dengan sebab, ada kalanya tanpa sebab. Kadang-kadang hati kita ini senang, lapang, ada sebabnya. Kadang-kadang hati kita bisa juga lapang, hati kita rasa senang, padahal kada apa-apa sebabnya. Kada kita ketahui sebabnya apa, kada tahu juga, cuma hati kenapa asa senang, asa berbunga-bunga. Nah, itu kadang-kadang bisa terjadi. Amma asbabuhu salasah, adapun sebabnya itu lapang hati, sebab-sebabnya berbunga-bunga hati ada 3. Pertama, ziyadatun bitta'ah, bertambah pada ketaatan. Kita pada hari ini misalnya mampu melaksanakan suatu ibadah yang berat, maka selesai kita melaksanakan itu tentu hati kita senang. Contohnya orang yang puasa, nah puasa menahan lapar haus, begitu tiba waktu buka puasa tentu hati kita senang, hati kita lapang. Nah, itu kelapangan hati itu sebabnya kita selesai melaksanakan taat.
Orang berihram, sekian hari menjalani ihram, tidak boleh memakai pakaian yang mengurung badan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Begitu sudah tahallul, tentu hati kita berbunga-bunga, tentu hati kita senang. Nah, ini namanya kesenangan hati itu disebabkan selesainya berbuat ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Orang yang gembira hatinya karena perbuatan taatnya dan risau hatinya karena perbuatan dosanya, maka itulah orang yang beriman. Orang beriman itu pasti lapang, senang hati sesudah melakukan taat. Orang yang beriman selalu susah, gelisah, takut sesudah melakukan dosa. Itu tanda orang yang beriman. Nah, jadi pertama sebabnya lapang hati, sebabnya berbunga-bunga hati adalah tambahan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ja'akal bastu min hadas sabab fal ubudiyyatu taqtadi antaral minnata wal fadla wat taufiqa minallahi ta'ala. Apabila datang kepada engkau kegembiraan dari ini sebab, tuntung melaksanakan taat, kita gembira. Nah, selesai melaksanakan ibadah yang berat, kita gembira. Nah, sifat kehambaan yang ada pada diri kita menuntut kita pada waktu gembira sebab bertambahnya taat tadi, menuntutlah kehambaan itu bahwa engkau lihat itu anugerah, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti macam itu. Kalau kita selesai berbuat taat, selesai berbuat ibadat, kita gembira hati, maka kita saksikan pertolongan Allah kepada kita. Kita saksikanlah taufik Allah kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah itu. Nah, kenapa sebabnya kita disuruh memandang anugerah Allah, taufik Allah, agar tidak timbul ujub di dalam diri kita, agar tidak timbul keakuan di dalam diri kita itu. Jadi itu namanya adalah adab orang yang waktu gembira hatinya karena bertambah taat ibadat tadi. Ingatlah nikmat taufik hidayah dari Allah. Au ziyadatun fid dunya, atau bertambah pada dunia. Bertambah pada dunia. Nah, kita melakukan usaha-usaha, bisnis-bisnis atau apa, lalu kita dapat keuntungan dunia. Timbullah kegembiraan hati, timbullah kesenangan hati kita karena bertambah dunia. Nah, ini namanya kegembiraan hati disebabkan bertambahnya nikmat duniawi. Nah, apabila kita mengalami yang demikian, kita banyak dapat keuntungan-keuntungan duniawi sehingga kita gembira, sehingga kita berbunga-bunga. Fal ubudiyah taqtadi, maka sifat kehambaan kita ini menuntut antashkurallah, bahwa engkau bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dapat duit banyak, dapat keuntungan ini banyak, hati gembira. Nah, di waktu kita gembira hati itu, kehambaan kita ini menuntut untuk bersyukur kepada Allah. Kayak apa cara bersyukurnya itu? Bisarfiha ila ta'atillah, dengan menggunakan pertambahan dunia itu untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang jadi begitu kita dapat keuntungan dunia, hati kita berbunga-bunga, hati kita gembira, kita syukur kepada Allah, dan sudah ada rancangan niat ini keuntungan untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian, semuaan untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adabnya orang yang gembira hati, lapang hati karena keuntungan duniawi. Wa tahdhara amma batana min afatiha wa gawailiha, dan waspada dari sesuatu yang tersembunyi dari penyakit-penyakit dunia dan tipu daya dunia. Nah, jadi orang yang gembira tadi karena pertambahan dunia ada 2-3 tugasnya, adabnya sesuai dengan kehambaannya. Pertama, bersyukur kepada Allah, menggunakan pertambahan nikmat dunia itu untuk taat kepada Allah. Dan yang ketiga, hati-hati, waspada, jangan-jangan ini dunia mencelakakanku, jangan-jangan ini dunia membawaku kepada lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila mana kita dapat nikmat dunia, gembira, lalu beradab dengan demikian, maka itu namanya kita beradab di dalam beradab di dalam kelapangan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.